mulai, kita berjumpa pada sesi yang kedua. Sesi pertama kita sudah mendengar cerita Bung Tarmizi bagaimana dia kecemplung ke dunia kesenian komunitas, berangkat dari kampung mimpi besar mau ke Malaysia, tapi tiba terdampar di Batam, dan dia mengubah pemikiran dia, mengubah gagasan-gagasan dia dengan menjadikan kesenian sebagai kekuatan kehidupannya sehari-hari, dan dia memilih warna hitam sebagai warna protes kepada kondisi sosial ekonomi di sekitarnya ini. Nah, kita akan ingin tahu pada sesi yang kedua ini pada Bung Tarmizi, bagaimana cara Anda menghidupkan, dan ini bukan 20 tahun, itu bukan sebentar, tentu ada bagaimana cara Anda menghidupkan, bagaimana membangun, bagaimana Anda itu tetap yakin bahwa komunitas seni ini bisa hidup di tengah-tengah gemuruh kota Batam itu. Silakan. Jadi alhamdulillah dalam proses yang luar biasa ya, kata orang, banyak orang mengatakan tidak terasa Rumah Hitam itu sudah 2 tahun, tidak terasa sudah 10 tahun, tidak terasa sudah, dan saya sangat merasakan. Saya cakap kalau orang cakap tak tepat. Dan Anda tiap tahun itu dia merayakan itu kan, jadi itu tetap ingat terus kan? Ya, jadi memang sebagai satu pilihan, konsekuensi banyak sekali, dan alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik, karena memang pilihan untuk menjaga eksistensi, menjaga latar belakang, walaupun hanya tamat sekolah menengah SMK ya, tapi saya merasa punya tanggung jawab dengan apa yang pernah saya tahu tentang kebudayaan, tentang kesenian, tentang sejarah. Itulah saya pertaruhkan, memang saya pertaruhkan semuanya. Komunitas itu kan belum menghasilkan apa-apa sebetulnya. Secara finansial komunitas tidak ada, Pak. Anda memberi kepada komunitas itu kan? Nah, memang komunitas itu tidak menghasilkan secara finansial. Untuk itu, agar komunitas ini eksis, saya berusaha lah di luar dari. Ya, artinya Anda berusaha di luar mendapat penghasilan, Anda gunakan sebagian penghasilan itu kepada komunitas. Bahkan keluarga pun tak mendapatkan secara sepenuh hasil penghasilan itu. Ya, bayangkan. Ya. Tak dibelikan cincin sampai berapa tahun ini. Jadi saya pernah jadi wartawan kan, pernah 17 tahun untuk pindah-pindah media. Kemudian kebetulan juga pernah di surat kabar. Oh iya, di surat kabar, pernah di televisi, pernah di media online juga. Jadi dari penghasilan pekerjaan itu saya pernah menerima job-job khusus dari pemerintah daerah, katakanlah Batam, provinsi segala macam, ada seperti itu. Kalau itu boleh katakan mengerjakan proyek-proyek khusus. Tidak ada, tidak ada dari pemerintah. Saya boleh katakan tidak pernah lah saya mengurusi pekerjaan-pekerjaan kesenian yang berafiliasi, yang kegiatannya kegiatan pemerintah gitu. Saya tidak tahu kenapa saya tidak pernah dapat kesempatan itu, juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak pernah. Nah, untuk menghidupi, pernah menawarkan mungkin. Saya tidak pernah menawarkan diri, Pak. Betul, saya tidak pernah menawarkan diri. Tapi alhamdulillah publik Batam itu tahu apa yang kita buat. Jadi pihak swasta sering menggunakan jasa kita. Ya, terakhir tempoh hari saya menggarap teater itu dibayar 30 juta untuk soft opening salah satu perusahaan di Batam. Saya garap 1,5 bulan, yang semuanya itu pemainnya itu dari Rumah Hitam gabung dengan karyawan perusahaan itu. Nah, jadi kalau komunitas ini secara memang ada beberapa, tapi persentase katakan 10-20% lah ada penghasilan dalam bentuk ketika ada seremonial swasta, terutama yang sering memakai kita. Kemudian seremonial pernikahan segala macam yang memerlukan tim kesenian itu kita. Tapi secara 80% itu betul-betul saya harus berpikir dari mana saya bisa menghasilkan untuk bisa menjaga eksistensi komunitas ini, menghidupi, bahkan menghidupi teman-teman sebagian, Pak. Sebagian teman-teman yang tidak punya pekerjaan yang bergabung di Rumah Hitam itu, tinggal di Rumah Hitam itu belasan orang. Pernah kita alami. Jadi itu kita biayai. Bini saya tahu betul, itu 4-6 karung sebulan beras itu tidak cukup. Itu harus saya cari. Jadi dan alhamdulillah Allah beri. Allah mudahkan semua. Allah mudahkan semua, dan sampai hari ini saya sangat menikmati, sangat merasa enjoy, senang, bahagia karena saya dimudahkan semuanya gitu. Karena niat saya memang ini adalah sebuah pekerjaan pengabdian gitu. Kalau namanya pengabdian ya tidak kita kira untung rugi gitu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu
dampak dari nama Rumah Hitam itu memberi dampak finansial. Jadi sudah jadi sebuah merek ya. Iya. Sudah bisa jadi sebuah merek. Ya, jadi ketika sesuatu ini yang ngerjakan Rumah Hitam, walaupun itu bukan pertunjukan. Ini yang ngerjakan Rumah Hitam, walaupun itu bukan contoh produksi kita macam-macam, dari mengolah kayu-kayu limbah di Batam itu palet, dari palet, kemudian batu. Palet makanan ternak, makanan ikan itu apa? Palet maksudnya paletnya apa nih? Pak, peti-peti kemas itu. Oh. Jadi itu kita olah menjadi perabot, ya. Perabot. Ya, kita olah lagi. Perabot dibikin dari bahan kayu itu. Kayu bekas dari luar. Ekspor ya. Kayu itu kayu kata cakap jati Belanda. Bagus itu. Jadi kafe-kafe sekarang menggunakan itu banyak, Pak. Itu kita olah, kemudian juga selain kayu saya juga mengerjakan batu, mengerjakan sekarang tanjak juga fashion. Ya, tanjak. Saya dengar Anda pernah jadi saudagar batu cincin juga pada waktu zaman akik zaman SBY meledak batu akik, Anda bisa anunya. Zaman batu itu saya betul-betul itu luar biasa, penghasilan ekonomi luar biasa, Pak. 1 tahun saya dapat ketika itu, alhamdulillah, sampai saya bisa melunaskan mobil saya. Berapa harga batu cincin yang termahal berapa jual? Ya ada ya. Kalau batu saya kan batu umum, Pak, tidak begitu yang mahal-mahal, tidak batu-batu yang kelas gitu. Tapi sungai dareh gitu. Ada, tapi tidak yang bacaan ada bacaan juga macam-macam, tapi tidak yang quality mahal itu. Ada di kan beberapa tingkat. Yang umum yang bisa boleh 1 juta, 2 juta sampai 4 juta ya, itu ada. Itu bisa menjadi penghasilan juga. Ya. Nah, kemudian Anda masuk ke busana, baju Melayu, tanjak. Ya. Pada saat bom terakhir ini ketika Kepri menghebohkan kemelayuan ini, begitu semua orang pakai tanjak, semua orang kita melihat itu sebagai satu peluang. Ya. Jadi saya mulai 2017 itu saya mulai buka bengkel tanjak Rumah Hitam. Nah, itu sebelum Covid, Pak, kita pernah sampai, sebelum Covid itu produksi kita sudah lebih dari 1000 piece yang terjual dengan omset 200-an juta per bulannya sebelum dan Covid. Ada jual di mana-mana. Saya dengar di airport ada di mana-mana. Iya. Tempat reseller kita banyak. Jadi penjualan itu orang Singapura, Malaysia yang datang ke Batam. Jadi satu mall itu, satu counter itu bisa 40 juta transaksi 1 bulan gitu. Nah, itu luar biasa. Belum lagi orang yang pesan langsung datang ke Rumah Hitam. Yang pesan langsung datang ke Rumah Hitam itu yang lebih besar. Karena dia pesan sekali 100 buah, 200 buah, karena untuk majelis acara apa gitu. Ada acara apa, panitia semua pakai tanjak. Itu besar, lebih besar penghasilan di situ daripada penjualan itu sebenarnya. Karena jumlah ordernya besar. Pernah kita kerjakan untuk ulang tahun Poldas, 8 hari 1000 piece, selesai. Karena tim kerja kita tuh teman-teman komunitas ini. Kemudian kita libatkan masyarakat di sekitar situ, sekitar komunitas kita yang punya potensi menjahit, kita ajarkan. Dia punya potensi menjahit, tapi kan ini kan ada teknis, ada teknik yang harus dipahami. Jadi itu yang kita ajarkan. Jadi senang, semua banyak yang mendapatkan bagian dari situ. Alhamdulillah. Anda menciptakan semacam model sendiri, bisa bikin tanjak itu ada model LBB itu apa yang ada filosofi Melayu segala macam. Misalnya tanjak yang Anda pakai ini apa namanya tanjak dalam pemahaman kan tanjaknya ada lang angin, lang patah ayam patah kepak, macam-macam itu kan tanjak warisan yang sudah walaupun belum dipatenkan katakan secara tapi secara roh kebudayaan kita kan harus mengaku itu. Ya. Nah, itu tanjak warisan, Pak. Yang lebih kita kembangkan itu selain permintaan tanjak warisan, ada beberapa itu yang juga kita tangani. Nah, lebih banyak kita membuat tanjak yang lebih fashion, kekinian, lebih milenial. Jadi tetap namanya tanjak gitu. Seperti yang saya pakai sekarang, saya kombinasikan dengan baju yang juga kita didesain di bengkel tanjak Rumah Hitam. Ini kebetulan nih saya desain sendiri gitu. Jadi sudah banyak pula yang order, Pak. Sudah banyak pula yang pesan begitu saya pakai. Kemudian saya jalan ngomong, lain model nggak? Ya, kalau enggak boleh kita ukur. Jadi selalu ada meteran di tas saya. Ukur baju, ukur orang. Itu tukang jahit keliling. Jadi kalau jalan tuh selalu kita cari kesempatan. Selalu kita ada ruang komunikasi yang bisa memberikan dampak kepada ekonomi dan memajukan kebudayaan gitu. Jadi saya tetap berpikir selalu ada roh kebudayaan. Ya. Roh kebudayaan itu adalah kebudayaan Melayu pasti ya. Jadi di situ ada korelasi. Sekarang ini boleh dikatakan kita sudah mulai apa yang kita tanam selama ini
rumah hitam itu hari ini kita sudah mulai panen, Pak. Dalam 4-5 tahun ke belakang itu kita sudah mulai panen nama itu. Jadi saya tetap membagi penghasilan untuk menghidupkan komunitas itu dari penghasilan yang tadi macam-macam aktivitas itu yang membawa brand rumah hitam itu. Jadi itu kita kembalikan lagi untuk aktivitas macam RBB, Rumah Hitam Batam Berpuisi yang sudah kita sampai hari ini tahun keempat, setiap bulan selalu kita gelar. Itu kan selalu ada. RBB itu panjangannya apa? Rumah Hitam Batam Berpuisi. Rumah Hitam Batam Berpuisi. Jadi ya, itu bagian Rumah dari Hitam Batam Berpuisi. Bagian dari aktivitas komunitas kita ini. Jadi itu bagian teman-teman yang. Tapi sekarang RBB yang menjadi sebuah merek yang sekarang baru. Anda pakai sebagai merek yang baru itu RBB-nya ini sebagai termasuk merek dagang, merek seni, merek apa semuanya ya. Ya, jadi RBB ini memberi ruang kepada siapa saja untuk datang, baca puisi, ngobrol, berdiskusi di laman Rumah Hitam. Itu laman kata kita sebut laman kata Rumah Hitam itu. Ya, berbagai kalangan akhirnya makin banyak lagi kita menemukan teman-teman, Pak. Semua kegiatan itu dilakukan di dalam sanggar Anda yang itu kampung nama tempat Anda Sekupang ya? Sekupang namanya, Pak. Apakah seluruh area itu punya milik sendiri atau Anda nyewa atau apa sekarang? Itu sekarang sudah kita legalkan. Saya buat perusahaan namanya PT Sultan Raja Rumah Hitam. Oh. Jadi saya buat perusahaan nama PT Sultan Raja Rumah Hitam ini, saya ngajukan tanah rumah hitam yang semula itu pinjam pakai sifatnya, kita ajukan secara resmi melalui PT karena itu ringnya ring 1, tidak boleh komunitas atas nama komunitas atau dia sifatnya dia sudah ditetapkan sebagai jasa. Wilayah jasa, jadi tidak bisa komunitas atas nama sosial gitu, tidak bisa. Dia harus nama perusahaan, bisnis. Jadi kita ajukan dan saya harus memutar balik dulu situasi ini agar eksistensi komunitas yang ke depan akan lebih baik gitu. Saya buat perusahaan PT Sultan Raja Rumah Hitam itu. PT Sultan Raja Rumah Hitam mengajukan ke BP Batam untuk tanah ini bisa kita sebagai resmi kita bisa miliki atas nama PT Sultan Raja Rumah Hitam tadi. Tapi di situ akan menjadi aktivitas komunitas seni rumah hitam gitu. Jadi, sudah dapat sekarang oleh otoritas Batam diberikan. Kita sudah kita bangun kan, Pak. Artinya Anda sudah bisa menggunakan lahan itu. Ya, sudah resmi lahan itu sudah menjadi milik PT Sultan Raja Rumah Hitam. Ya. Mungkin waktu saya sama Pak Topik datang itu belum, Pak, itu masih pinjam pakai. Masih 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Ya, 2004. Ya, 2004. 16 tahun yang lalu. Itu pohon besar. Pohon besar itu masih belum wujud, itu masih gagasan. Dan gagasan, Pak, dan itu orang yang banyak sekali sebagian karena memang prihatin kepada saya, Tarmizi kok kamu bikin nanti tahu kamu tergusur. Kan itu lumayan, Pak, saya menghabiskan beli semen, beli apa, walaupun sifatnya semi permanen, tapi ratusan juta ada uang masuk ke situ. Tapi saya beranikan, ini jangankan tanah sepetak ini, saya bilang, kita juga akan hijrah meninggalkan dunia ini, saya bilang. Sampai begitu, Pak. Jadi saya tidak risau, saya selalu tawakal dan istiqomah. Saya yakin apa yang saya buat ini Allah lihat. Itu aja keyakinan saya. Ya, sekarang Anda sudah punyalah tempat mangkal, tempat bisnis, tempat kegiatan segala macam, pakai lah. Itu sudah menjadi semacam kawasan permanen, Pak. Kawasan bisnis, kawasan kegiatan kesenian. Jadi kita beri nama itu, komplek kita itu Rumah Hitam Bisnis Komplek Pertokoan Rumah Hitam Bisnis Center. Jadi di situ juga ada bisnis. Ada berapa bangunan situ? 45 pintu, Pak. Di situ? Ya. 45 pintu. Ruko. Itu milik Anda? Bukan. Ada kerjasama. Ada kerjasama dengan lain. Dengan investor. Kita tidak punya uang, Pak. Jadi kita lahan yang kita permanenkan dengan kita punya lahan permanen. Dia mendapatkan dari 45. Jadi satu kawasan bisnis di sana ada 45 ruko segala macam. Di dalam komplek itu ada kegiatan Anda. Ada kegiatan di situ. Jadi laman itu bisa kita gunakan untuk seperti tempoh hari waktu Pak Rida tampil di RBB spesial. Nah, itu laman itu bisa, semua laman yang ada di situ bisa kita gunakan. Ya, jadi sekarang memang pelan-pelan saya berusaha membuat ini satu-satunya nanti komplek pertokoan yang beda dengan komplek pertokoan yang ada di Batam. Situ akan hidup kebudayaan, pameran, bazar, pertunjukan-pertunjukan. Setelah kegiatan bisnis kesenian Anda ini Anda formulasi ke dalam bentuk bisnis menjadi sebuah badan hukum PT itu sudah punya perkiraan rata-rata satu bulan punya pendapatan berapa di situ?
Takut dengan pajak tidak kan? Tidak. Kalau PT ini, Pak, PT Sutaraja Rumah Hitam ini baru kita gunakan untuk membeli tanah, untuk membayar, untuk mendapatkan tanah itu ke otorita. Belum dipakai untuk berdagang. Belum dipakai. Ya, yang kita gunakan belum. Hanya untuk mendapatkan hak tanah itu saja. Oke. Jadi PT ini belum. Anda semacam EO atau Ya, apa seperti itu belum bisa menggunakan Tapi Anda sudah start lah hati dalam. Ya, saya belajar dari Pak Rida juga. Selama 20 tahun akhirnya menemukan jalan bahwa kesenian itu bisa dihidupkan dalam bentuk komunitas seperti ini. Bisa. Puisi tetap bisa ditulis, novel tetap bisa ditulis, kehidupan kesenian pertanian teater bisa dipentaskan segala macam, tapi kehidupan bersenian itu bisa dapat dan tidak selama tergantung dengan pemerintah. Oke, menarik sekali. Ya, para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi kedua. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga nanti dengan topik yang berbeda lagi dengan Bung Tarmizi Rumah Hitam.